Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kepada seluruh siswa kelas 12 SMK Hasyim Asy'ari yang saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan kita kali ini kita bisa bertemu untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah, untuk belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab tentang toleransi dalam beragama. Tetapi sebelum itu mari kita mempersiapkan diri dengan mempersiapkan catatan, buku, kemudian alatnya, pulpen. Kemudian silakan berkaitan hal-hal yang berkaitan dengan pelajaran PAPP ini. Dan sebelum itu kita juga harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada saat ini, yaitu berkaitan dengan toleransi dalam beragama, dalam berkeyakinan, ini bisa kita cerna, bisa kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Seluruh siswa yang saya cintai, pada bab ini kita akan membahas masalah toleransi. Adapun tujuan daripada pembelajaran ini, seluruh siswa harus bisa memahami yang pertama ayat-ayat yang berkaitan dengan toleransi, kemudian bisa membaca ayat-ayat Al-Quran itu, kemudian bisa memahami dan menjelaskan maksud dari ayat itu. Yang pertama harus bisa membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan toleransi di dalam surat Al-Kafirun, ayat yang tentu surat ini sudah hafal semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ini surat Al-Kafirun biasa digunakan oleh para ulama ataupun para dai-dai sebagai surat tentang toleransi. Yang asbabun nuzul dari ayat ini adalah ada permintaan dari orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW untuk minta gantian cara ibadahnya. Karena ternyata orang-orang kafir ini melihat ternyata setiap hari, setiap minggu Nabi Muhammad SAW dengan dakwahnya ini banyak diikuti oleh orang-orang kafir. Nah, orang-orang kafir yang sadar pengikutnya menjadi sedikit, akhirnya meminta kepada Nabi Muhammad SAW supaya bergantian di dalam ibadah kepada Sang Pencipta. Ini ayat yang berkaitan dengan toleransi. Lalu apa itu toleransi? Nah, ini juga harus kita pahami. Secara umum toleransi itu saling mengenal, setelah mengenal saling memahami, saling menghormati, dan saling bantu-membantu. Ini makna dari toleransi itu. Artinya kita mengenal kepada orang lain, kita mengenal memahami orang lain, kita menghormati orang lain, kita membantu orang lain. Nah, kenapa kita harus toleransi kepada orang lain? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu berbeda. Dari antar pribadi dengan pribadi yang lain, antar kelompok dengan kelompok yang lain, antar suku dengan suku yang lain, antar budaya dengan budaya yang lain, itu berbeda-beda. Sehingga karena ada perbedaan itu, maka manusia harus mengenalnya,
harus memahami. Nah, kalau sudah mengenal, sudah memahami, maka akan menghormati. Ketika sudah menghormati, maka dia akan saling membantu. Jadi manusia itu karena berbeda, dan tidak ada satu manusia pun yang sama dengan manusia yang lain. Walaupun itu satu ibu, satu bapak, satu tukang, satu pabrik, sama pabrik dengan tukangnya, mempunyai produk yang berbeda, mempunyai produk 5, yang 5 itu pasti berbeda-beda. Walaupun tukangnya sama, pabriknya sama. Nah inilah yang hakikatnya itu adalah semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbedaannya itu dalam hal apa saja? Banyak sekali. Perbedaan jenis kelamin, perbedaan hobi, perbedaan tentang keyakinan agama, tentang budaya, tentang apa saja, sifat watak yang ada di dalam diri manusia. Karena manusia itu berbeda, maka manusia harus saling mengenalnya. Kalau tidak mengenal, maka akan terjadi kekacauan. Kalau tidak memahami, maka akan terjadi pertengkaran, perkelahian, tidak saling hormat menghormati. Nah, dari pembelajaran ini bukan hanya kita hafal ayat-ayat yang berkaitan dengan toleransi, tetapi juga memahami apa itu toleransi. Kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita berada di satu kelas yang jumlah siswanya bisa mencapai 30 ataupun 36. Yang 30 atau 36 pasti mempunyai sifat yang berbeda, mempunyai watak yang berbeda, mempunyai hobi yang berbeda. Nah, karena perbedaan itulah kita harus toleransi. Kenapa? Karena kalau tidak, maka kita akan memaksakan kepada orang lain, ataupun orang lain akan memaksakan kita. Ada satu pelajaran yang bisa kita pelajari di dalam Al-Quran. Huruf Al-Quran itu ada 28. A, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dan seterusnya sampai ya. Ketika bertemu dengan nun mati ataupun tanwin, maka masing-masing 28 huruf itu akan berbeda hukum bacaannya. Nun mati ataupun tanwin ketika bertemu dengan hamzah, dia akan dibaca idhar jelas. Berbeda ketika dia bertemu, nun mati atau tanwin itu bertemu dengan ba, iqlab. Berbeda ketika nun mati atau tanwin itu bertemu dengan ta, ikhfa, dan seterusnya, berbeda semua. Kenapa nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah yang 28 itu, padahal semuanya adalah huruf Al-Quran, semuanya adalah huruf-huruf yang memang dicipta dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian menjadi berbeda dalam bacaannya? Karena masing-masing huruf itu mempunyai sifatul huruf yang berbeda, mempunyai makharijul huruf yang berbeda. Sifatul huruf, sifat karakter huruf antara a dengan ba itu berbeda, ba dengan ta berbeda, ta dengan sa itu berbeda. Kemudian tempat keluarnya, ada yang a, ada yang ba, ada yang ta, ini berbeda-beda, yang menyebabkan ketika bertemu dengan nun mati ataupun tanwin itu berbeda sikap menghadapinya. Demikian juga manusia. Manusia ada yang sifatnya pemarah, ada yang sifatnya peramah, manusia ada yang sifatnya senang bergurau, manusia ada yang tidak senang bergurau, manusia bermacam-macam sifat-sifat dan karakter, bahkan dalam keyakinan pun bisa berbeda. Antar agama, Islam berbeda dengan Hindu, Hindu berbeda dengan Buddha, Buddha berbeda dengan Kristen, Kristen berbeda dengan Katolik dan Protestan dan Konghucu. Semuanya berbeda. Jangankan lain agama, dalam Islam saja itu kadang-kadang banyak perbedaan-perbedaan. Bisa dilihat dari organisasinya berbeda, dari madhabnya berbeda, dari pembahasan di dalam kajian Islam juga berbeda. Ada yang senang fikih, ada yang senang tauhid, ada yang senang tasawuf, dan lain-lainnya berbeda. Nah, kalau kita tidak memahami, tidak bisa menghormati, maka tidak akan bisa saling tolong-menolong. Dan inilah makna dari toleransi ini. Nah, diharapkan dari pembelajaran tentang
toleransi dalam beragama ini, nanti kita bisa memahami maknanya, bisa menjelaskan maknanya dan ayat-ayat Al-Quran. Bukan hanya itu saja, tetapi kita bisa mempraktekkan, mengamalkan sikap toleransi di dalam kehidupan bermasyarakat. Mudah-mudahan pembelajaran tentang bab toleransi ini bisa bermanfaat, dan sebagai penugasan silahkan baca lagi di dalam LKS atau buku-buku yang lain yang berkaitan dengan toleransi. Kemudian dibuat kesimpulan, kemudian silahkan jawab pada buku LKS. Mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.